harus dipahami adalah sebelum kita membagikan sesuatu di media sosial ataupun di platform lainnya, melihat apakah informasi itu bisa kita verifikasi kebenarannya atau tidak. Karena menyebarkan informasi dengan atau tanpa intensi merugikan, gitu ya. Misalnya kita nggak punya niat untuk membagikan informasi yang salah gitu, tapi kalau itu sudah terlanjur tersebar, kita sudah menjadi bagian dari orang yang membagikan mis dan disinformasi itu. Nah, terkait ini perlu kesadaran masyarakat, saring sebelum sharing, kemudian bagaimana mereka melakukan verifikasi sederhana terhadap informasi-informasi yang mereka terima. Nah, selain itu kita juga perlu mengetahui nih, kenapa sih secara psikologis orang itu mudah membagikan sesuatu gitu. Salah satunya karena tidak membangun sikap skeptis, kemudian berpikir analitik gitu ya. Kemudian self filternya yang juga masih lemah terhadap informasi gitu. Jadi yang perlu diketahui adalah penyebaran misinformasi atau disinformasi tidak terjadi begitu saja, karena ada orang-orang yang memproduksinya, kemudian mendistribusikannya, ada yang mereproduksi ulang, kemudian itu dibagikan dengan tujuan-tujuan atau motif tertentu. Dan harus sadar bahwa secara emosional kita bisa dipancing untuk membagikan itu, informasi-informasi yang kita tidak tahu kebenarannya tadi itu. Oh iya. Nah, kira-kira target dari pelatihan ini untuk kalangan adik akademisi seperti apa? Harapannya para akademisi ya di lingkungan akademik Indonesia, terutama teman-teman di Indonesia Timur, bisa membawa sesuatu dari pelatihan ini yang kemudian bisa diaplikasikan secara kurikulum atau mungkin bisa diadopsi materinya dalam materi-materi perkuliahan sehingga bisa disebarluaskan ke adik-adik mahasiswa gitu ya, karena memang persoalan literasi, kemudian kesadaran menyaring informasi, filter segala macam, kita perlu semuanya punya kesadaran itu. Jadi dari lingkungan akademik kampus diharapkan bisa menyebarluaskannya ke adik-adik mahasiswa, kemudian bisa ke komunitas yang lebih luas di daerahnya masing-masing seperti itu. Nah ini Mbak, persoalan media digital, itu kan klasifikasinya media sosial, media pers digital. Nah, seperti apa sih kira Mbak seperti itu? Agar supaya masyarakat bisa terliterate atau tahu yang mana sih yang media kredibel gitu? Iya. Sebenarnya yang paling mudah adalah melihat alamat ya, kemudian memahami pakem-pakem media mainstream gitu. Atau ketika misalnya mendapati sebuah informasi, itu secara mudah misalnya melakukan pencarian gitu ya, apakah media mainstream yang selama ini kita kenal itu sudah memuat informasi itu. Kalau itu informasi yang besar, pasti media mainstream juga sudah memuatnya. Kalau tidak menemukannya, bisa jadi itu materi atau informasi yang dimanipulasi untuk mengecoh masyarakat misalnya. Kalau misalnya nggak melalui mesin pencari, di media-media sosial, media-media mainstream juga sudah punya akun sendiri, bisa dilakukan pengecekan secara aktif juga di situ. Oke, jadi cek fakta dulu ya? Iya, jadi sebelum membagikan sesuatu sebaiknya disaring dulu, dicek dulu gitu.